Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir tahun ini saya bakal coba rakit PC yang irit daya dan pastinya dari kubu merah nih. Dulu-dulu pernah sih rakit ginian. Sekarang kita bahas kembali dengan beberapa game terbaru buat diuji coba. Oke, langsung aja disimak videonya kali ini ya. Tapi nih, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Untuk bumbu rakit kali ini pastinya nggak pakai sahang, brambang, ataupun madang. Madang bukan sih, rendang. Ya pokoknya kita bakal pakai part gado-gado ya. Ada yang baru, ada juga yang bekas. Dan link pembelian ada di deskripsi. Tapi nggak bisa sama bener ya dengan yang di video untuk harganya. Bisa lebih mahal atau mungkin lebih murah dikit. Satu paketan prosesor dan motherboard. Nah, di sini saya dapat satu paket ini di harga 1,2 juta 50 ribu rupiah. Pakai prosesor AMD Ryzen 3 3200G versi box dan motherboardnya ASRock A320M HDV revisi 40. Ingat ya, ini cuma ngandelin VGA onboard Ryzen 3200G, yaitu AMD Ryzen Vega 8. Jadi jangan tanya pakai VGA apa atau enggak. Ini berarti nggak lihat videonya. RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel ya, besutan Adata XPG. Dengan harga barunya di angka Rp470.000. Bekas sama baru ini nggak tahu, bedanya tipis banget. Bahkan ada yang lebih mahal harga bekasnya dibanding barunya. Luar biasa. Mending baru dong. SSD NVMe Tim MP33 256GB. Harga barunya hanya Rp275.000 nih. Dan ini bisa dipakai buat sistem sama nyimpen data doang. Ya kalau buat game sih rada mepet kapasitas gini ya. Nanti kalian mesti upgrade hard disk 1 tera atau lebih. CPU cooler Jonesbo CR1200 harga barunya hanya Rp138.000. Ini alternatif ya. Mau pakai stok cooler bawaan juga masih sangat bisa. Jadi nggak dibeli pun nggak ada masalah ya. Enlight 500 watt bekas. Nah, harga bekasnya ini di angka Rp175.000. Saya nggak sarankan bekas buat dipakai lama-lama sih ya, apalagi tipe ini. Kalau buat sementara waktu ya nggak apa-apa sih. Kalau bisa kedepannya ganti baru dan yang jauh berkualitas pastinya. Casing bekas, harga Rp85.000. Buat spek segini sih casing bekas cukup ya. Tapi di video saya pakai casing Keep Gaming yang harga bekasnya jelas lebih mahal dibandingkan yang saya sarankan. Lantas berapa harga PC satu ini? Total harganya kalau nggak pakai CPU cooler tambahan maka harganya di angka Rp2.255.000. Nah, kalau ditambahin CPU cooler dari Jonesbo harganya naik lagi nih, jadi Rp2.393.000. Dan silakan kalian liatin aja video rakit PC-nya pakai video super speed.
Sebelum gaming, kita jalankan aplikasi Benchmark, baik 3D Mark, Cinebench, dan Blender ataupun Crystal Dismark ya. Tapi aduh, apa sih ya, saya lupa tes render video di PC Ryzen 3 ini. Jadi mohon maaf bagian ini di skip. Di Blender Open Data, skor prosesor ini hanya di angka 46,47. Lanjut Cinebench R15, skor CPU-nya lebih baik dikit dibandingkan Core i5 generasi 4 dengan nilai 556 CB. Sedangkan untuk Vega 8 ini skornya dapat di angka 80 fps. Di Cinebench R23 single core-nya dapat skor di angka 962 PTS. Sedangkan multicore-nya di angka 3473 PTS. Dan terakhir Cinebench R2024. Single core-nya dapat 61 PTS dan multicore-nya cuma 226 PTS. Untuk hasil kecepatan SSD-nya bisa dilihat skor read-nya ini cukup baik ya, tapi nggak tahu kenapa yang tulisnya hancur banget. Ini saya udah 3 kali tes ulang hasilnya sama ya, padahal di PC lain bisa tembus 1000 lebih. Lanjut cek aja hasil 3D Mark buat CPU maupun Ryzen Vega 8 bawaan 3200G ini. Dengan mengandalkan kemampuan onboard, so pastinya jangan berharap grafis tampilan dewa. Tapi ya tetap aja onboard dari Ryzen 3 3200G ini masih sanggup memainkan game dengan mulus. Ya contohnya PS 2025 nih, dengan settingan low 1080p hasilnya masih oke. Begitupun juga dengan FIFA 24 ya, masih cukup baik walaupun kalian harus mengalah di resolusi 900p settingan low. Nah sekarang game balap mobil nih dari Forza Horizon 5. Paling oke main di resolusi 1080p settingan very low, karena framerate yang didapat masih cukup baik di angka 40 fps. Kalau di low maka framerate-nya drops hingga 7 fps ya. Ya mending very salim aja deh. Maksudnya very low. Terakhir Need for Speed Heat ya. Game ini dapat framerate rata-rata di angka 30 fps lebih dikit nih, dengan resolusi 900p settingan low dan cukup lancar dimainkan. AC Valhalla, Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Untuk game AC Valhalla ya harus terima kondisi resolusi rendah ya. Mainnya di resolusi 720p settingan low. Dan framerate yang didapat sih nggak kece-kece banget. Ya cuma di angka 37 fps. Tapi di Far Cry 6 ini ternyata dapat hasil yang lebih baik nih. Bahkan mainnya di resolusi 900p ya. Settingan low juga. Ya nyadar diri dong, pakai onboard jangan dipaksa. Atit. Nah ini juga dibantu sama FSR, maka hasil framerate-nya cukup lumayan. Di game tua keladi apa tua bangka nih, GTA 5 ya, Ryzen Vega ini masih dapat framerate yang memadai di kisaran 40 hingga 60 fps. Resolusi 1080p settingan low atau normal. Kemudian hasil di game Horizon Zero Dawn-nya untuk average-nya masih cukup baik ya. Sayangnya untuk hasil minimum fps-nya ini hancur banget. Lanjut Watch Dogs Legion yang lagi-lagi main di resolusi 720p settingan low. Di sini dapat framerate-nya di angka 30-an fps. Dan minimumnya nggak sehancur Zero Dawn ya. Dan untuk game Wukong kalau mau dapat framerate yang memadai, ini kalian pilih rekomendasi grafis nih. Dan bisa dilihat framerate-nya cukup baik biarpun grafisnya hancur. Apex Legends, Counter Strike 2, Dota 2, PUBG, dan Valorant. Nah di game Apex Legends main di resolusi 900p settingan low ternyata lancar jaya buat dimainkan dengan framerate di angka 50 hingga 60 fps. Di game Counter Strike 2 kalau main di resolusi 1080p settingan low sekalipun kadang-kadang berasa macet ya gamenya. Apa sih ya istilahnya? Kehabisan bensin kali. Enggak lah. Intinya rada kurang nyaman buat dimainkan ya. Dan hasil yang lebih baik ini kalau main di resolusi 900p.
Untuk game Dota 2 masih cukup oke dimainkan di resolusi 1080p settingan low dengan frame rate di angka 40 hingga 70-an fps. Nah untuk game PUBG saya nyerah nih, giveaway lah pokoknya. Maaf, give up maksudnya. Udah coba segala settingan hasilnya zong, patah-patah, parah banget. Sudahlah. Dan terakhir game Valorant. Nah ini sih jangan dijawab ya, ditanya. Lancar pakai banget di resolusi 1080p settingan low, frame rate-nya di atas 100 fps lebih. God of War, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, The Last of Us, Resident Evil 4 Remake, dan The Witcher 3. Di game God of War ternyata main di resolusi 1080p masih oke juga, walaupun wajib dibantu FSR ya, dan hasilnya lumayan rata-rata di atas 30 fps. Ya lagi-lagi kadang jatuh juga di bawah 30 fps ya. Syukur nggak jatuh ke God. Lanjut game Ghost of Tsushima. Nah ini kalau mau lancar mainnya di resolusi 720p, settingan low dan dibantu FSR. Bisa kalian lihat frame rate-nya cukup baik ya. Kemudian Horizon Forbidden West di resolusi 720p, settingan rata kiri, FSR on, frame rate-nya susah nembus di angka 30 fps. Ya kebanyakan sih di bawah 30 fps. Tapi masih mending ya, bisa dimainkan dibanding VGA yang yang udah ketinggalan teknologinya. Dan begitupun juga game The Last of Us sama Resident Evil 4 Remake yang main di rata kiri resolusi 720p. Lagi-lagi dibantu FSR pastinya. Terakhir game Witcher 3 nih yang masih cukup oke dimainkan di resolusi 900p. Ya FSR on ya. Bisa dilihat hasil frame rate-nya di atas 30 fps. Genshin Impact, Honkai, dan Wuthering Waves. Untuk game Genshin ini coba dimainkan di resolusi 1080p settingan lemes alias lowest. Hasilnya cukup baik sih, tapi kadang suka jatuh juga nih hingga 20 fps. So kalau mau lebih stabil lagi frame rate yang didapat ya turunkan aja ke 900p atau ke 720p. Nggak beda jauh dengan Genshin, Honkai juga main di resolusi 1080p settingan low. Dan hasilnya juga mirip-mirip ya, tapi masih tetap oke kok dimainkan. Terakhir game Wuthering Waves. Nah ini kalau main di resolusi 1080p settingan performance nggak bagus-bagus banget, karena pas battle drop di 30-an fps. Lagi-lagi kalau mau lebih lancar turunkan resolusinya. Sekarang kita lihat suhu yang dihasilkan prosesor pakai cooler Jonesboro Carryhore ini. Suhunya mentok di angka 70 derajat Celcius. Ya tergolong adem sih untuk suhu segini. Untuk sedotan WC, daya listrik maksudnya. Kalau kondisi idle ini hanya di angka 60-an watt, sedangkan kalau buat gaming ini di angka 140-an watt. Dan rata-rata sih di angka 130-an watt ya. Dan apa sih ya, kok berasa lebih irit Ryzen 5 5600G ya dibandingkan 3200G ini. Nah untuk di rentang harga 2,4 juta sejatinya PC ini berasa kemahalan nggak sih? Karena kalian bisa dapat PC dengan performa yang lebih baik lagi, walaupun pakai Intel generasi lawas. Untuk kedepannya sendiri PC ini masih sangat luas buat upgrade, baik dari segi prosesor, RAM, SSD maupun VGA. Dengan catatan power supply-nya diganti ke yang lebih baik lagi ya. Kalau ini buat sementara. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming Ryzen 3 3200G ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di MK Channel.